Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Zainal Akli, NPM 19124994. Di sini saya akan menerangkan langkah-langkah metode tafsir Muqarrin. Untuk melakukan penafsiran dengan metode tafsir Muqarrin terdapat 3 langkah, yaitu perbandingan ayat dengan ayat. Yang dimaksud perbandingan ayat dengan ayat di sini pada surah Al-Imran ayat 126. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Dibandingkan dengan surah Al-Anfal ayat 10, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min 'indillah innallaha 'azizun hakim. Perbandingan ayat dengan ayat di atas tersebut dengan metode tafsir Muqarrin dengan tidak ditemukannya kata lakum pada ayat kedua mengisyaratkan kegembiraan yang tidak hanya dirasakan oleh pasukan Badar, tapi semua kaum muslimin, karena bukankah kemenangan pada perang itu merupakan tonggak utama kemenangan Islam di masa datang. Sedangkan pada ayat pertama penggunaan kata lakum mengisyaratkan bahwa berita gembira hanya ditujukan kepada yang hadir saja, itu pun dengan syarat-syarat dan didahulukannya bihi atau qulubukum. Dalam surah Al-Anfal adalah dalam konteks mendahulukan berita yang menggembirakan untuk menunjukkan penekanan dan perhatian besar yang tercurah terhadap berita dan janji itu. Kemudian yang kedua, perbandingan ayat dengan hadis. Ayat Al-Qur'an di sini surah An-Naml ayat 22 sampai 23. Fama kasa ghayra ba'idin faqala akhadtu bima lam tukhit bihi waji'tuka min syaba'im binaba'iyyakin inni wajadtum ra'ata tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsun azim. Dibandingkan ayat dengan hadis Bukhari, ma'af laha qaumu wallau amruhum ra'atan. Pada ayat dan hadis tersebut sepintas terlihat bertentangan, di mana pada ayat Al-Qur'an memberitahukan atas keberhasilan Ratu Balqis memimpin negaranya, sedangkan pada hadis menyatakan ketidaksuksesan sebuah negara manapun yang dipimpin oleh perempuan. Untuk menentukan tafsir Muqarrinnya diperlukan kepastian akan kualifikasi hadis tersebut, karena ayat Al-Quran tidak diragukan lagi keautentikannya. Jadi melalui analisis kaidah terhadap hadis tersebut ditemukan kata amro'ata dan kaumun, yang berarti kata-kata itu adalah semua kaum dan semua urusan. Maka jelas bahwa sangat wajar suatu bangsa tidak akan sukses kalau semua bidang yang ada pada bangsa tersebut ditangani mutlak oleh perempuan tanpa sedikit pun melibatkan laki-laki. Jadi pada intinya, setelah dilakukan penafsiran dengan langkah tafsir Muqarrin, ayat Al-Quran dan hadis di atas memiliki maksud yang sama. Dan yang ketiga, perbandingan pendapat mufassir. Salah satu ulama besar Quraisy Shihab mempraktekkan metode Muqarrin dengan membandingkan pendapat beberapa mufassir. Langkah yang perlu ditempuh oleh mufassir dengan metode semacam ini sekurang-kurangnya berupa: pertama, identifikasi dan inventarisasi ayat-ayat yang beredaksi mirip atau sama,
dengan komparasi ayat-ayat tersebut untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Ketiga, analisis perbedaan yang terkandung di dalamnya untuk kemudian melakukan penafsiran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.